Halo guys, akhirnya hari ini mulai juga hari pertama Indonesia Modification Expo atau IMX. Nah, di tahun 2024 ini diadakan di ICE BSD. Nah, kali ini kita datang nih di hari pertama, udah rame ya tadi. Sekarang udah jam hampir 12 siang. Jadi udah mulai acara tadi pembukaan dan habis ini gue akan ajak kalian lihat-lihat langsung apa aja sih yang ada di IMX ini. Let's go! Let's go! Wake up early in the morning just to go and count it. Wake up early in the morning just to go and count it. I got clientele, I got clientele. I got clientele, I got clientele. I got clientele. Nah, baru aja masuk di sini udah langsung dihadirkan mobil-mobil JDM Sport. Ini bikinannya Engine Plus Motorsport nih yang di Sultan. Nah, jadi di belakang gue udah ada GR Yaris, terus ada juga ada Corolla ini ya, Corolla GT, ada XT Road Drag, dan yang menarik ada satu mobil tuh yang masih ditutup situ, itu akan diumumkan ya, itu mobil balap terbarunya mereka yang diimpor langsung dari Jepang. Yuk kita lihat dan tanya-tanya langsung. Oh. Halo. Nah guys, ini bersama gue ada Ian dari Engine Plus Motorsport juga nih. Hai, jadi guys. lu ngerti dong spek-spek mobil ini apa aja, tiap hari liatin lah ya. Ada hafal lah. Hafal, nah. Boleh dong jelasin dikit nih yang spesial-spesial apa nih yang di mobil-mobil dipajang di sini? The Yaris is pretty special. Nah, Yarisnya apa nih? Built engine, Tyrrell rods, pistons, head is built, Clifford cams, valve spring all in. Oh wow. ECU? Change ECU? Cyvex, standalone Cyvex. Oke, gila ya. Ini mobil kecil-kecil tapi serius nih. Powernya udah 400 wheel horsepower. Ya bisa lah ya, kayak lawan Nissan GT-R mah boleh diadu dong. Nah, dari yang dia. penting bisa ngoper. Yang penting bisa ngoper. Ini manual atau sequential jadi? Matic. Oh, Matic. Sorry, manual. Still the stock manual. Oh, tabs. masih H pattern kali ini. Coming soon. Nah, ini mobil balap ini nih. Drag. Oh, ini yang apa? Casper bukan? Enggak. Ini adiknya Casper. Oh, dikit Casper. Adik tiri. Ini juga Estilo balap nih ya, balap drag race yang dimana mesinnya juga udah pakai turbo. Horsepower berapa nih bro kalau boleh tahu? About 400. About 400 plus dikit lah. Nah bersama gue sekarang udah ada yang langsung bikin mobilnya nih, Om Budi ya? Yudi. Om Yudi. Oke, Om Yudi dari tadi apa Om? Java Fabrication. Java Fabrication. Nah boleh dong Om dijelasin dikit nih, ini mobilnya keren banget. Apa sih konsepnya dan apa aja yang udah dilakukan di mobil ini nih? Ini konsepnya si balap ya. Balap. Balap drag dong ya, bisa dibilang. Oh bukan, ini sirkuit time attack. Oh oke. Time attack, bike speed, kill wheel. Nah, ini mobil semua bikin dari nol, nggak ada yang dipakai sama sekali. Tubular bisa dibilang ya. Space kalau frame itu ya. Oke. Kita bikin semua, terus AWD, terus bodinya semua sampai lantai karbon. Wow. Jadi benar-benar cetak desain sendiri deh itu ya. Dan ini mobil aslinya Civic Nova. Jadi Oke. dia Nova, cuman kita bikin ulang semua white body, pakai bahan karbon. Oke. Ah, Yang seperti ini udah ada dilakukan maksudnya di Indonesia tuh? selama ini kayaknya belum pernah dengar sih ya. Belum pernah lihat ya. Kayaknya kebanyakan kan mobil street dirubah jadi mobil balap dengan Iya. modifikasi. Kalau ini rekonstruksi ulang, aerodinamika bikin ulang gitu ya. Dan bagian ininya nih kalau saya lihat dia kayak apa bodinya kan cuma setengah. Nah itu belakangnya tuh itu tuh. Itu bisa dilepas, dia bukan. Boleh kita lihat ya? Boleh, Pak. Nah yuk kita lihat. Jadi bagian belakangnya ini dibukanya gampang. Jadi tujuannya kalau mereka lagi mau balap, mau maintenance, tinggal dilepas casingnya, plug lagi gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang kayak mobil Tamiya ya Om ya. Nah, Antara sasis bawah sama atasnya penutupnya itu dia bisa buka. bisa dibuka. Ini bodinya berapa kilo nih Om kalau kayak begini nih? Itu timbang sih, mungkin sekitar ya Boleh kita angkat? Boleh. 1, 2, 3. Oh enteng banget ya rupanya ya. Ini real carbon fiber, semua. dry carbon dong bisa bilang. Itu kita tadi mau pakai tray, cuman karena yang cetaknya itu besar-besar ya. Jadi Costnya tinggi sekali ya. Om Yudi, ini kita cobain ya, masuk nggak apa-apa nih? aman. Kalau bisa masuk. Ini gue bingung gimana masuknya nih. Kalau begini, kepala dulu ya. Jadi, kepala dulu, kaki masuk. Masih bisa guys, duduk rupanya. Jadi ini basicnya tadi apa? Civic Nova. Apa? Oke. Dan cockpitnya kelihatannya asik banget nih kalau buat dipakai track. Dan menariknya ini adalah menggunakan pedal box, jadi
posisi kopling, rem, dan juga pedal gas nih bisa lurus kakinya waktu di track nih ya. Ini gue bisa rasain ini udah pakai short shift ya. Dan gokilnya adalah dashboardnya semuanya carbon fiber. Joknya sendiri ini udah pakai Recaro yang balap punya nih, asik banget ya. Nah guys, tadi kita ngobrol sama Om Yudi, sekarang kita ngobrol sama Bro Aji nih dari Engine Plus juga. Bro Aji, jadi di sini ada apa aja nih yang lagi dipromosikan dan dijual di Engine Plus booth? Kalau sekarang ini yang ada di Engine Plus, yang paling lagi kita ini Momo sih, karena kita sekarang kan jadi dealer Momo, sama ya ada barang-barang Momo, terus ada ya Turbo kayak biasa Smart kan, gitu-gitu Turbo ya. Smart, kita juga dealer, jadi kita taruh semua. Siap. Terus kalau yang di belakang ini hasil karyanya tim 3D kita nih Mas. Nah ini nih menarik, yuk kita lihat ya. Jadi Engine Plus punya mesin 3D printer. Punya. Dan ini nih salah satu hasil karyanya nih ya. Jadi ini dibikin miniaturnya apa tuh VR 38 ya. Dan ini bisa dijual Mas? Bisa. Oh ini bisa dibeli juga ya. Nah teman-teman yang mau beli langsung kemarin nih cari Bro Aji nih. Terus kan di Engine Plus sekarang udah ada mesin CNC. Nah kemarin develop buat BMW M2 Trophy. Nah Ya. ini yang dibikin sama tim 3D Factory. Oke boleh di Boleh Mas, angkat aja. Nah ini aluminium ya. Dan ini Billet itu dia. billet. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau begini billet tuh maksudnya dari bongkahan aluminium asli mereka potong menggunakan ini ya apa komputer ya. Iya, Jadi ya computerized. yang gerak itu jadi motor yang udah diprogram sehingga bentuknya udah pasti presisi dan sama tuh ya tiap kali. Betul. Kalau yang ini buat gulungan harness seatbelt belakang tuh yang racing yang 5 titik. Iya iya iya. Kalau ada roll bar-nya ntar ditaruh, dimasukin. Oh. Jadi yang gulungannya bisa digulung di sini. Iya 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 iya. Apa bro? Dijelaskan? Gue nggak tahu namanya. Ini BMW M2 G87 yang sekarang dipakai buat M2 Trophy Mandalika. Ah oke. Yang lagi balapan lagi aktif nih ya sekarang nih ya. Hati-hati. Nih, kalau ini apa nih Berg Sport ini apakah Berg ini yang buat penyelenggaranya. penyelenggaranya? Kalau kita kan tim teknis ya, bagian persiapinnya kita semua, developnya kita semua. Oke. Jadi kalau kita kan udah tahu ada yang balap GT3, GT4 gitu. Kalau ini termasuknya racing ekstrim balap kah atau lebih ke arah kayak street car yang dimodified nih? Jadi, Ini lebih ke street car dimodified. Jadi speknya tuh kayak kalau di sini yang terkenal kayak OMR gitu Mas. oh, oke. Jadi semuanya stock, cuman kaki-kaki sama aero aja. Kita intip ya guys, mobil M2 yang dibawa sama Rizal Sungkar nih ya. Iya kemarin. Kita buka ya. Oh, oke. Joknya masih 2 ya. Jadi Ini lagi pas pameran di sini jadi kita pajang 2. biasanya satu. Biasanya satu. Kirain bisa buat ini taxi ride. Nah ini yang menarik nih guys di sini ya. Setir momonya gue mau lihat nih. Karena ini udah dipadu sama apa tuh namanya itu? JQ Walk ya. JQ Walk. Ini nih guys. Ini adalah apa ya namanya setirnya bro? Ini Momo Mod 88. Mod Flat 88. Nah ini dia nih Mod 88 ini bentuknya keren banget dan juga apa ya bentuknya kayak huruf D gitu ya bisa bilang ya. Dan setirnya ini semua ini masih bisa aktif. Jadi program-program standar BMW M seperti tombol M1, M2, terus traction control ini semua masih bisa dipindah nih. Jadi ECU standar pun masih bisa pakai setir balap ini. Cuman kalau ABS ya masih ada juga ya ABS ya. airbagnya. Airbag maksud gua, airbagnya masih aktif. Di disable. Di disable. Oke, nggak mungkin balap pakai airbag ya kalau itu ya. Nah terus yang katanya nih belakang gua ini katanya mobil super spesial nih. Ini mobil. Boleh nggak dijelasin dikit nih apa nih? Aset bangsa kayak yang selalu dibilang. Jadi ini zaman apa nih Grand Corolla ya mobilnya ya? Nah, AE 101. apa sih yang bikin spesial dari mobil ini nih? Ini dulu emang dibangun buat Sentul. Tim TRD-nya datang langsung ke Indonesia, setup mobil ini untuk di Sentul. Oh, jadi zaman dimana pabrikan TRD Toyota ya, itu sangat-sangat masih dekat banget dengan motorsport di Indonesia nih, gitu. Di Sentul ya zaman itu ya. Oke. Kayak zaman dulu mungkin kan yang terkenal Mugen itu tuh ya, Mugen Castrol yang mobil apa Accord gitu-gitu. betul. Ini mungkin era-eranya ini nih, Era-eranya. tahun 90-an. Ini 95 kalau nggak salah masuk sini. Gue masih main ini, gue masih mobil-mobilan yang ini udah balap. Mesinnya boleh kita intip nggak nih? Boleh. Nah ini nih zaman dulu mobil balap, apalagi udah yang namanya Toyota, Honda, tim balapnya pasti nggak boleh ngelihat buka kap mesin diintip-intip ya. Nah sekarang karena udah lewat zamannya, pembalapnya udah pada pensiun juga, mobilnya sekarang jadi piece of art ya, jadi motorsport art. Ini kalau kita lihat dia masih NA dong jadi mas. NA. Tapi ini mesinnya
3 SGE, Mm-mm. bukan yang BIMS tapi. Iya, 3 iya. SGE, ini limbawan langsung sama TRD full. Oh, oke. Di kala itu aja dia udah pakai intake box segede gini ya. Iya, betul. Ini direct langsung ke grill depan. Dia individual throttle, Mm-mm. di belakang, ini udaranya masuk ke sini langsung kedot. Wah gila, ini suaranya sih pasti waktu ditarik ininya enak banget ya, suara sek sek sek. Ini pembalap dulunya, jadi Pak Indra ini atau? Ya, pertama mobil datang yang bawa Om Indra Saksono ini. Oh, oke, udah senior lah ya, veteran. Senior banget. Guys, yang lebih gila ya, ini mobil zaman dulu, tapi dalemannya nih ya, kita bisa lihat RPM sampai 11.000. Ya, lihatnya di sini nih. RPM-nya pakai TRD meterannya 11.000 RPM. Terus udah gitu juga tachometer apa semuanya nih masih analog nih, nggak ada digital-digitalan. Terus yang di tengahnya itu udah ada semuanya panel-panelnya ya. Nah, di dalam kokpitnya ini duduk di sini sih rasanya pasti kayak nostalgia ya. Gua langsung kepikir zaman dulu tuh rasanya kayak gimana nyetir mobil kayak begini nih di track. Tadi ngobrol sama Bro Aji, dibilang katanya mobil ini dulu pernah dites Sentul dengan ban slick ya. Itu waktunya 136. Bayangin aja itu mobil tahun segini dengan modifikasi Jepang. Ini udah beda kelas sih pasti ya, beda. Dan ini gearboxnya juga udah sequential. Jadi naik ke atas nih. Nah, itu untuk turun gigi, bawa untuk naik. Bunyi jeglek-jegleknya itu rasanya tuh mobil balap banget sih. Emang gokil nih mobil nih. Wah, kalau udah main kayak Engine Plus sama dah. Satu-satu dibahas mah ceritanya tuh tiap mobil banyak banget tuh. Yang dari mobil balap, mobil modifan. Menarik ya buat dilihat. Nah, yang terakhir nanti kita mau lihat lagi besok balik untuk ngelihat mobil yang rahasianya itu di tengah. Yuk kita sambil muter-muter lagi. Nah guys, tadi habis dari Engine Plus kita jalan, gue tahu-tahu berhenti di sini nih di Tuxedo Studio bersama Mas Jerry ya. Ya. Salam kenal Mas Davin. Jerry. Ya, Mas Jerry. Tadi aku begitu lihat, wih gila mobilnya keren-keren amat nih. Ini kan kayak mobil-mobil klasik yang biasa ada di museum. Iya, benar Nah, sekali. begitu saya pernah lihat ini Mercedes apa SLS ya? 300 SL. 300 SL. Ini saya pernah lihat tuh di Mercedes Museum di Jerman. Jerman, Kok bisa ada Om di sini Om? Gimana ceritanya? Boleh dijelasin nggak apa sih ini Tuxedo Studio ini nih? Jadi Tuxedo Studio itu kita bilangnya kita itu mereinkarnasi mobil. Mm-mm. Jadi kita Oke. bukan restorasi, Hmm. kita bukan replika, tapi kita mereinkarnasi. Oke. Reinkarnasi itu dalam artian menghidupkan kembali mobil-mobil yang Udah punah. sudah masa lampau. Heeh. Tapi mobil-mobil ini punya nilai klasik. Pernah minimal menang Grand Prix di tahun Oke. tersebut. Seperti ini, Galwing ini pernah menang F1 di tahun 54. Iya. Sebelum dijual bebas, dia mentas dulu di F1. Baru dibuat versi umumnya. Oke. Ini jadi salah satu yang jadi julukan The Silver Arrow dong. Iya. Merci banget tuh. Nah, yang menjadi sebuah spesialnya itu adalah kita bisa dapat ibaratnya feeling yang sama dari Nah, mobil itu ketika yang zaman dicari. dulu baru. Kita belum lahir kali ya dulu ya. Iya. Nggak tahu masih udah lahir lah kalau itu tahun 50-an. Dan bisa dinikmati di tahun 2024. Gitu. Dan ini semua running condition. Bisa dipakai Iya, jalan segala. Ini semua layak jalan. Nah, mesin-mesinnya nih Mas, zaman dulu itu saya kurang ngerti ya yang mesin-mesin dulu ini, tapi apakah mesin yang sama digunakan di mobil-mobil ini? Kayak itu kan apa Toyota 2000 GT ya kalau Iya. salah ya? Pastinya sih tidak mungkin ya. Nggak mungkin dapat Karena mesin yang kan, sama. Kayak 2000 GT ini cuma diproduksi 300-an pieces Mm-mm. di Jepang. Nggak mungkin kita Dapat kalaupun dapat kita jualnya harganya harga udah asli. iya itu mah udah collector edition Ya. lain. Oke. Ya. Boleh dikasih lihat gak sih Mas detail kerjaannya nih yuk. Kasih lihat saya dong nih. Yuk kita lihat yuk. di Ini satu SL 300 ya. interior paling artistik. Ini interior 300 SL emang. Yang cukup real sekali ya. Iya. Oh wow, semuanya analog ya. Itu zaman dulu masih pakai ini deh ya, kayak Iya, apa? Tarik, masih puter, tarik, putar gitu aja. dan setirnya bahan apa itu Mas? Warna kayak gitu tuh. Kalau setir ini kebetulan ori kita gitu. belum bisa buat sendiri. Oh, jadi pakai original versi. Kita beli di Jerman langsung. Mhm. Ada salah satu restorasi. Iya, ya. pabrik juga. Jadi mix ya antara campuran Mix, bikinan. Kalau kayak kulit-kulitnya ini apakah semuanya impor kah atau lokal atau gimana tuh? kita kebetulan memang benar-benar
sesuai slogan kita menciptakan mobil dari nol. Jadi hampir semua kita buat sendiri. Oh, buat Termasuk sendiri. interior. Oke, Jadi oke. untuk kulit-kulit pasti lokal. Keren ya, sampai ada koper zaman dulunya segala ditaruh. Ini sayang nggak bisa dihidupin ya, tapi ini semua menurut Mas Jerry semuanya bisa jalan, Semua bisa jalan. semuanya bisa dinikmatin dan ownernya juga kadang pakai-pakai aja gitu ya. Iya. Kita punya peraturan Mm-mm. mobil yang mau diserah firmakan ke owner minimal harus kita tes jalan 1000 km. Di sebelah kita ini ngomong-ngomong ini Porsche yang Golf itu. Iya, Porsche 550 Spider. Oh, Iya. wah, makanya saya begitu lihat stripingnya ya kayaknya udah tahu ini apaan nih dari tadi nih. Sampai kaki-kakinya pun semua juga dibikinin tubulannya kayak mobil balapnya Nah, iya. ini ya. Kalau ini emang dari awal kita buat bener-bener nol sih untuk rangka dan Oke, jadi engineering mesinnya pun in-house punya juga ya, yang memang ininya nih Iya. apa? Dia tahu lah kurang lebih mesin apa yang memang paling mendekati gitu. Oke, dan dashboardnya nih ya nggak tahu ya, gue dulu belum lahir jadi nggak tahu, tapi kata Mas ini dibikin semirip mungkin sama aslinya ya, jadi bisa dibilang ya kita lihat memang tidak 100% asli, tapi paling nggak ada yang bisa mendekati. paling nggak. Keren. Ngomong-ngomong workshopnya ini ada di mana? Workshopnya ada di Kecamatan Sukawati, di Gianyar, Bali. Oh, Bali, wah keren Kita Bali punya nih. cabang hanya di satu. Oke, jadi yang berminat semua langsung silakan Langsung kunjungi saja. workshopnya, Kunjungi workshopnya. discuss apa yang mau dibuat dan juga nanti ya itulah dibikin. Iya. Prosesnya berapa lama ngomong-ngomong per mobil ini? Misalnya kita mau buat mobil baru yang mereknya belum pernah kita buat sebelumnya, itu prosesnya rata-rata sekitar 18 bulan. Oke. Dari proses perencanaan Iya. sampai layak jalan. Serah terima. Nah, lagi bareng sama Bro Daniel ya dari Nasional Auto, ini dari HKS Indonesia ya. Ya. Welcome nih Wah, di booth. thank you. Ini juga boothnya Lika ini luar biasa ya untuk GMX start kali ini. Thank you. Tolong dibeli ya nanti ya buat mobil. Amin. Saya beli kenalpot bawa mobil listrik aja. Ya. Aduh, nggak bisa. Dikasih stiker aja. Gimana? Di booth ada bawa apa aja kali ini? Ya, jadi kan kita dari Kanos, kita kan official distributor untuk HKS, Grady sama Blitz di Indonesia. Ya, jadi ya kita bawa beberapa variasi barang-barang lah, beberapa lah gitu kan. Karena memang kita kan basicnya kita adalah distributor, jadi sebenarnya kita lebih fokus jualan ke dealer sebenarnya gitu kan. Ya termasuk kita ya salah satu ya gitu loh. Cuman kan kali ini ya sekali-kali kita bisa membaur sama retail business, why not? Iya. Orang juga lebih mengenal lah ya. Betul. Produk-produk yang baru kurang lebih sama nggak sih? Kalau kayak di Elika sih kita lagi banyaknya di JDM modern nih. GR Yaris, GR Corolla, GR 86 gitu. Kurang lebih yang HKS juga apa aja nih? Ada kita dari JD modern kita juga ada dari FL5 juga beberapa parts yang baru masuk gitu loh. FL5, GR86 terus kita lagi planning ke GR Yaris facelift juga. Oke. Di segmen yang lain kita juga lumayan banyak untuk supply ke diesel sih. Bisa. Gitu. Jadi diesel tuning kita juga untuk parts ya untuk 2GD, 1GD, 4N15 kita juga. Oke. Itu yang mass production car-nya Yes, lah. bagus ya. Iya. Nah, Bro Daniel nih dia sendiri fansnya mobil Nissan nih ya kan. Nissan dan Subaru dulu ya, sempat Iya, Subaru kita iya. juga modifin mobil dia. Nah, tapi kalau dari yang mobil modern nih, itu kan lu tahu lah ya ada yang tahun-tahun baru ini. Preference lu apa sih yang mobil baru ini yang menurut lu gila nih JDM banget sih, harus beli nih di tahun-tahun sekarang? Jujur ya, FL5. FL5? Lu suka FL5? Suka karena menurut gue dia masih true to the roots ya gitu loh, karena heritage-nya segala macam. Menurut gue FL5 itu FK8 itu bagus, tapi ya ada satu kekurangan di hati gue gitu. Ya sorry nih ya. Kita ngomong depan FL8 nih lah. Tapi menurut gue looks-nya itu, Oke. menurut gue FL5 itu looks-nya classy dapet, karena JDM itu menurut gue itu harus understated. Iya. Harus understated. Terlihatnya slipper cupu atau kayak ini, tapi warna performance di tracknya Betul. gokil gitu. Karena itu memang true to the roots aja gitu. Iya. Apalagi kita ngomong Honda. Iya. Honda Type R, even zaman dulu NSX aja kelihatannya cukup gitu kan. Tapi ngelawan Nissan GT-R di toge, Nah. di sirkuit bisa ditempel-tempel atau dibantai. Betul. Nah,
Nah guys, sekarang kita lagi ada di booth seberang kita, persis seberangan ya. Ini adalah boothnya Spoon Sport Indonesia. Kenalin, ini adalah Ko Hendry. Halo Ko Hendry. Halo. Kenal. Salam kenal Ko. Ko Hendry, ini jadi pertama kali ini gue lihat ada Spoon Sport gede-gedean di Indonesia. Iya, ini pertama kali mungkin di Indonesia kali ya. Sejarahnya nih karena kita baru dapat authorized dealernya. Terus kebetulan ada dengar Ichishi Masan juga mau datang, jadi kita prepare buat ngejamu mereka juga. Oke, ini si Kong Spoon nih, benar-benar. Si legendnya ini, foundernya sekalian. Dan dia juga belum pernah ke Malaysia sih. Oh, dia belum pernah juga? Belum pernah. Southeast Asia mungkin ya? Belum. Mungkin kalau se-Asia cuma di Thailand. Oh, Thailand. Di Malaysia dia belum, di Indonesia nih kita baru dapat authorized dealer dan mungkin dengan IMF kolaborasi dia datang ke sini juga, diundang. Keren ya, pertama kali ya. Iya, pertama kalinya. Mantap. Jadi di booth Koko ini menghadirkan lah ya produk-produk. Iya, beberapa produk dari situ. Udah pasti ibaratnya ya dari yang spesialisnya kalau aku lihat di EG ya. Di EG. Kalau saya awal-awalnya dari di EG. Oke. Kuatnya di komunitas. Kuatnya di komunitas EG. Bahkan ada mesinnya ini ya Kak. Ada beberapa ada di belakang tuh EG yang udah jadi spoon. Ada di belakang booth ini ada dua EG yang udah jadi spoon. Dan ini mesin K20, ini ada FK8 Type R. FK8 Type R. Nih kalau boleh tahu spesialnya engine ini apa sih? Kalau Jepang kan biasa tidak main horsepower tinggi. Dia ini kalau dilihat dari rincian yang dia bikin itu dia di balancing ulang dengan di berapa kompresi lebih tinggi atau apa gitu ya. Saya nggak jelas. Itu ada versi. Power, Enggak. Ini barangnya semua full spek standar. Oh gitu. Kalau kita dyno pun dia nggak ada naik HP gimana nggak, full standar. Jadi kalau banyak yang kemarin ada yang bilang beli mesin spoon kok HP-nya gitu-gitu. Iya, memang ini pure standar, mereka cuma balancing. Dan ini balancing itu responnya biasa lebih enak. Benar. Iya. Ini brand new, 0 kilometer. Oke. Sepertinya kalau spoon memang itu ya, prinsipnya adalah tidak main horsepower tinggi tapi Iya. mobil balance. Mobil balance dengan nyaman, comfort, bisa enak dipakai. Oke. Kalau si spoon lebih ke sana. Nah, kalau produk spoon kita tentu udah tahu lah ya. Iya. Pakai di mobil gue sendiri. Nah, Koko sendiri keracun sama spoon ya. iyalah, kita betulnya wajib juga ini, tapi beli juga akhirnya. Iya, no choice ya. Coy. Nah, yang spesial nih kok di booth Koko nih ada produk apa sih yang nggak pernah ada di tempat lain lah ibaratnya gitu. Yang spesial kali ini saya dapat kesempatan dia boleh bikin merchandise bareng sama Spoon. Iya. Dan ini official. Ah. Dan kalau misalnya kita di sini bawa baju ke Jepang, kemanapun di mana ada mereka ini boleh desain, boleh tanda tangan. Kalau Karena yang official. dia nggak mau. Lebih dari itu dia nggak mau. Oke. Dan baju kalau kita bikin sendiri kan banyak beredar di online shop kan. Iya. Itu kalau nggak official dari mereka nggak mau tanda tangan. Tapi kalau yang dari ini, karena saya dapat izin dari mereka, jadi ini baju termasuk official dari mereka. Event manapun boleh tanda tangan. Kalau gitu aku di sini aku beli ya. Boleh kok. Besok, Thank you banget besok kok. pokoknya datang nih. Iya, besok dia datang. Hari Minggu dia ada di booth Nitro, besok tapi dia di booth Honda ya kalau nggak salah ya. Besok akhirnya jadi beli ya. Ini demi besok mau bisa tanda tangan Ichishi Masan. Sama kalau topi gue selalu suka ya, bisa dipakai. Nah ini kita pakai terus aja. Mesinnya harganya sangat mahal, tapi sangat-sangat eksklusif. Do CPR, I got your bitch choking. Selling Percocets, weed, boy, and cocaine. So many choppers in the spot, we leave the door open. Put the water in the pot, then you stick the fork in. Put some holes in your shirt, now it's red soaking. I ain't running from no smoke. Nah sekarang kita lagi ada di boothnya Spoon yang posisinya seberangan sama JDM Run. Gue lagi ngantri nih, mau minta tanda tangan dari Spoon. Ya, Ichishi Masan, kemarin gue udah dapat tanda tangannya ke Ichishi Suchiya-san. Ini hari gue mau minta tanda biar komplit nih. Ini berdua adalah apa ya, ibaratnya dari nontonin mereka waktu muda, itu dia yang bikin gue jadi fans sama Honda. Dan apalagi mobil Spoon dulu gila-gila ya powernya. Tidak yang ekstrim tapi sangat-sangat cepat waktunya dipakai track. Test drive saudara selalu Keiichi Suchiya-san. Nah ada satu lagi ini juga nih. Langsung aja yuk kita tunggu. Mudah-mudahan ntar bisa dapat foto bareng juga sama dia. Big lock. Hey, I know the fly high, smooth, young, you know this shit, dog. Same.
seneng dong ketemu langsung nih. Nomor 1-nya Jepang dia nih, Spoon Sport. Dapat tanda tangan. Yang ini tadi satu lagi ini presiden barunya Spoon yang bakal gantiin dia karena dia udah tua banget ya, tapi masih semangat banget. Dapat apa lagi tadi nih? Tuh, sama ini nih. Katanya tahun depan bakal ngadain acara di tempatnya dia, disuruh datang katanya. Nanti kita datang ya sana ya. Wah, nggak berasa guys, akhirnya ini hari ketiga ya dan hari terakhir dari kemarin rangkaian Jumat Sabtu Minggu, dan seru banget kegiatan di booth JDM Run. Ngumpul semua teman-teman pada datang, say hi yang udah lama nggak ketemu. Udah gitu juga pada bawa keluarga. Jadi memang di JDM Run ini kekeluargaan kita sangat-sangat dekat sekali ya, semuanya saling kenal. Udah gitu juga merencanakan apalagi yang bakal kita rencanain. JDM Pandai 2025 tentunya pasti diadain lagi. Dan habis ini sebelum tutup nanti kita akan ada pengumuman untuk hadiah yang 3 besar itu, yang dapat knalpot Apexai, diecast dan juga dapat locknut. Jadi habis ini kita akan lihat siapa aja pemenangnya ya. Waktunya ternyata gokil-gokil, banyak juga yang bukan pembalap asli tapi waktunya justru lebih bagus dari pembalap. Oke guys, balik lagi nih hari ini sekarang bareng sama Adi KJ. Siap, ya, Mas dia David. mentor gua nih kemarin. Jadi gue lihat dia waktunya tercepat 4,5 ya. 3. Gue lihat Udah gimana pecah tapi. caranya. Udah pecah Udah tapi. pecah. Nah, Sama di belakang Avila. kita ini ada Avila Bahar, anaknya Om Alvin Bahar, pembalap nasional Indonesia buat Honda ya, Honda Benar. Racing Indonesia. Benar. Gila. Pertanyaannya makannya apa tuh anaknya? Udah gitu nyetirnya rapi banget Gue lagi. rasa makannya aspal sama itu, Ban. Kayaknya. Benar. Jadi kencang banget ya. Jadi kencang gila-gila. Jadi sekarang Avila lagi coba breakin waktunya lagi. Ya. Tadi Adi yang pertama, ya gua dari kemarin belajar nih sama Adi. Ya, jadi ternyata main sim tuh sama main asli ya mirip-mirip. Mirip-mirip tapi ada perbedaan. Ada perbedaan, tapi ya. prinsipnya lumayan bisa dipakai lah buat Betul. nyetir beneran lah ya. Latihan yang main ngelancarin ya main sendiri di track Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya menurut gue sih simulator salah satu yang paling ngebantu adalah bisa bantu kita jadi apal sama layoutnya track. Nah, itu Karena kalau dia. misalnya kita belum ada kesempatan ke sirkuitnya, tapi kita udah apal layoutnya, waktu ke sana lumayan cepat buat adaptasi karena udah familiar sama layoutnya ya kan. Dan kalau ada mistake pun murah. Iya, Pencet bener. reset. Lu pencet Kalau asli reset. duar adunan itu. Waduh, langsung bon. Nah sekarang Langsung kena bon. habis ini kita lihat nih ya, Avila mau break lagi waktunya dan kalau dia bisa stay dia bisa dapat knalpot 7.500.000. Benar. Sayangnya Adi pun kalau dia menang pun dia nggak bisa dapat. Nggak bisa. Orang dalam nggak Nggak boleh. bisa. Ya langsung aja kita lihat lagi. Lo makan apa? Pertanyaannya. Kok lo bisa jago banget? Normal aja. Datang hari ini tiba-tiba langsung menang. Ya, ini potensial winner nih. Nggak tahu nih kira-kira ada yang bisa ngalahin lagi apa enggak. Gua tadi sampai kepikir dia kayaknya makannya aspal sama ban tau gak tiap hari. Makan aspal sama ban, habis itu bumbunya ini. Bumbunya gede apa namanya? Apa tuh? Ya itu leher roda-roda apa? Yang ban-ban di samping tuh. Rubber gitu ya. Apa namanya? Rubber. Iya, rubber-rubber yang di samping itu loh. Coba gue pengen tahu, lo kok bisa kayak gitu gimana? Gimana caranya? Sering main. Sering main. Terus mobilnya harus pakai Honda dulu makanya. Oh, pembalap Honda. Luar biasa ya, karena Udah biasa hafal, pakai Honda. udah hafal pakai Honda. Udah apa pakai Honda? Coba saya tanya, kalau jadi lu kan sering nih balap beneran lu udah turun, terus simulator lu juga bisa. Seberapa relate sih dari simulator itu ke balap lu yang asli gitu? Boleh dibilang banyak sih, 70%. Karena kan tracknya boleh dibilang kan lumayan real ya, karena ada beberapa track itu laser skate. Dan filosofi balapnya boleh dibilang 70%. Sisanya apa? Cuma feeling G-force-nya aja paling. Oke, berarti sebenarnya bedanya cuma di feeling G-force-nya aja ya? Filosofi sih dapat. Ditunggu, tanggung. Kalau lu pulang sekarang, hadiahnya nggak jadi. Oh, benar. Ditunggu saya. Harus kita foto bareng dulu, Sih, asli sama simulator, dia bilang katanya mirip sih sebenarnya cuma kurang GeForce doang. Oh iya. Terus kalau kata Ija, bentar aja, kalau Ija, bayangin aja. Ya itu mah kata mereka mah nggak bisa main aja dia. Oh, dia bilang beda. Apa sih? Mirip banget katanya. Iya, gimana? Beda banget apa gue? Menurut lu kan lu udah punya Sama. nih, Simulator kan. kasih komentar. Sama aja. Gue di aslinya 155, di sana 147, lebih kenceng. Mobilnya lebih kencang. Enggak, tapi emang di sini gue juga lebih kenceng. Tapi lu ngerasa simulator mirip banget ya? Mirip. Kepake nggak bang? Buat Pakai banget buat ngapalin track sama gigi lah, operan gitu. Nah simulator yang sekarang ini kan sponsor by Race Lab sama Honda Jakarta Center nih bang. Iya. Menurut lo dia bisa merepresentatifkan aslinya nggak di Mandalika kayak gimana?
Bisa dong. Bisa ya? Iya. Itu simulator race lab ini bagus banget ya? Bagus. Gue juga di rumah ada pakai race lab. Justru karena belajar dari race lab dia lebih pelan dari gua. Oke. Gitu. Mantap. Bentar lagi, Bagus kok. bentar lagi jam 8 kita kasih lihat siapa aja yang menang dan kita ini ya. bagi- Boleh. Thank you Bang. Om Franky. Ya, teman-teman ya. Kita mulai dari juara 3 atau posisi 3 yang dimenangkan oleh Aditya Hartono. Siapa tuh? Dengan IG akunnya bisa nanti sudah Hartono. Nanti boleh langsung maju ke depan ya, langsung maju ke Oh, depan. ada hadir. Selamat ya. Bakat dari Gusto Indonesia belum nih. Lalu yang berikutnya itu adalah peringkat ke-2, yaitu adalah ini bapak dari mana menggunakan kita punya waktu yang sangat banget ya, kita lihat total samping itu adalah Raffi. Waduh, mantap semua ya, silakan. Dia itu adalah Alvila Bahar. Oke. Nah, Kongres. Sip, ini kita kasih simbolis dulu ya. Bahar mewakili Alcon dan Apex. Nah, dengan ini berakhirnya acara kita jadi Emran di IMX. Dan yang paling seru sekarang bagian adalah loading out. Jadi semua mobil pada mau keluar, ya ada yang suara knalpot kencang, geber-geberan. Yuk kita lihat yang suara gila-gila, let's go. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.